bahwa mengalami lepas kontrol gitu, sehingga kemudian setelah melewati titik finish atau garis finish, yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Jadi kecelakaan seperti itu lazim adanya. Tapi yang tidak lazim adalah kecelakaan itu menimbulkan korban jiwa di penonton. Bahkan selama 26 tahun saya berkecimpung di dunia balap, rasanya inilah yang korban jiwa terbanyak dalam satu kecelakaan, dan itu melibatkan penonton semua. Suasana meriah ajang balap mobil dan motor di sirkuit non-permanen di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara berubah menjadi petaka. Salah satu mobil pebalap yang melaju kencang tiba-tiba hilang kendali dan menabrak kerumunan penonton saat melewati garis finish. 8 orang meninggal dan belasan lainnya terluka. Bahwa mengalami lepas kontrol gitu, sehingga kemudian setelah melewati titik finish atau garis finish, yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan kendaraannya hingga menghantam area area dari penonton. Saat ini pengemudi atau pembalap ini kan karena memang situasinya, kemudian untuk penanganan medis lebih lanjut yang bersangkutan ada dirujuk di Manado. Seluruh korban meninggal telah dimakamkan, sementara sejumlah korban lainnya masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Kota Mobagu dan Manado. Ada sementara rebus air. Kemarin kita sunin tahu mama itu udah pergi itu. Nah, pas mama pergi itu, mama ada balik ulang. So rebusan air kedua itu, mama ada balik ulang ambil payung. Kong ada pergi ulang, saya nggak bilang apa-apa mama. Kong nggak lama kemudian itu ada terjadi kecelakaan. Bilang ada orang celaka, banyak orang bilang. Oh bilang kecelakaan di mana? Di sana ada orang tanpa orang balap. Kita bilang iya, kita bilang so biasa tuh oto lagi suara racing tahu. Orang bilangnya enggak, so suara itu orang celaka. Masih ada masuk lagi ke dalam rumah kita. Nah, enggak lama itu, so kita punya mama aja, so datang Bataria. Tapi mama ada yang bilang, "Hai mama siapa?" Mama dengan bilang so di orang ada bawa di rumah sakit. Meninggal. Panitia balapan drag race menegaskan akan bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada korban meninggal maupun korban luka. Seperti ini kan kami ada di sini dan kami akan kunjungan ke ini dan akan memberikan bantuan duka yang di 5 korban ini. Dan mana yang sudah meninggal juga, yang masih dirawat juga akan kami ini, ya, gitu ya. Berarti panitia akan tetap bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab sekali panitia. Polisi masih menyelidiki kecelakaan ini, termasuk aspek keselamatan dan kelayakan penyelenggaraan kegiatan balap mobil. 5 orang telah diperiksa Polres Kota Mobagu. Pemeriksaan juga menyasar panitia penyelenggara dan pengemudi mobil balap yang terlibat dalam insiden. Polisi menyebut pengemudi mobil balap yang mengakibatkan 8 orang meninggal berpotensi menjadi tersangka. Semua pihak kita akan periksa. Ini kan kita akan lihat alurnya dari panitia penyelenggara siapa, apa potensi yang ada di situ, mekanisme diikuti enggak. Kan ini masih berproses, tapi kan ini kita tidak bisa, namanya praduga tak bersalah. Kita harus mengikuti. Tapi kalau yang pengemudi itu sudah jelas karena dia walaupun kelalaian itu udah jelas tersangka, potensinya besar. Berapa orang Pak yang diperiksa? Kalau tidak salah kemarin sudah 5 orang, ya, termasuk yang mengendarai mobil. Pegiat otomotif Fitra Eri menilai insiden kecelakaan di ajang balapan di Kota Mobagu sebagai hal yang tidak lazim. Banyak faktor yang patut dipertanyakan terkait kondisi arena, keselamatan penonton, hingga perizinan kegiatan.
Fitra menilai pebalap berhak mendapat lintasan yang aman, sementara penonton juga berhak mendapat tontonan yang aman. Nah, mengenai mobil kecelakaan, bukan hanya di drag race, tapi di balap, baik itu sebelum finish maupun sesudah finish, itu adalah hal yang bisa terjadi dan lumrah terjadi. Sudah terjadi berkali-kali mobil itu bisa melintir, bisa nabrak, bahkan bisa sampai terbalik gitu ya. Karena memang nature-nya dari olahraga otomotif adalah mobil dengan kecepatan yang tinggi. Artinya resiko melintir, tabrakan, itu besar. Jadi kecelakaan seperti itu lazim adanya. Tapi yang tidak lazim adalah kecelakaan itu menimbulkan korban jiwa di penonton. Bahkan selama 26 tahun saya berkecimpung di dunia balap, rasanya inilah yang korban jiwa terbanyak dalam satu kecelakaan dan itu melibatkan penonton semua. Ya, tadi sebenarnya saya cukup setuju dengan Pak Kapolda yang bilang azas praduga tidak bersalah. Tiba-tiba beliau ngomong kecuali pembalapnya karena ada kelalaian jadi berpotensi besar untuk jadi tersangka. Loh, justru menurut saya pembalap di sini adalah pihak yang dirugikan juga karena yang namanya melintir, kelalaian, tidak mampu mengendalikan mobil itu adalah lumrah terjadi di balap, tapi pembalap juga yang mereka sudah membayar uang pendaftaran dan ini adalah event resmi bukan balap liar. Mereka juga berhak mendapatkan lintasan yang aman. Penonton pun juga berhak mendapatkan tontonan dengan cara yang aman. Nah, pihak penyelenggara wajib untuk menyediakan tempat menonton yang aman dan itu sudah ada standarnya dari IMI. Makanya saya juga bingung kenapa bisa diizinkan itu untuk terus berlangsung. Siapapun pihak yang mengizinkan itu gitu ya. Karena itu semua sudah ada standarnya oleh IMI dan tidak seharusnya kecelakaan itu membawa akibat bagi penonton gitu. Dan itu kalau kita lihat tidak ada safety factor sama sekali. Mobil melintir langsung kena penonton, tidak terkena barrier atau apa, hanya tali rafia yang. Insiden balap drag race di kota Mobagu bisa menjadi pelajaran bahwa bahaya atau risiko besar dari olahraga otomotif harus diimbangi dengan tata kelola keselamatan yang ketat. Tim Liputan, Kompas TV. Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara langsung membentuk tim khusus pasca kecelakaan maut dalam ajang Kejurda Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026. IMI Sulut membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi internal terkait insiden yang terjadi di sirkuit non-permanen Kelurahan Upai. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pemprov IMI Sulawesi Utara Berti Alan mengatakan tim khusus yang dibentuk ini akan mengusut berbagai aspek pelaksanaan lomba, terutama yang berkaitan dengan sistem keselamatan. Investigasi internal tersebut akan mencermati sejumlah hal mulai dari kondisi dan kesiapan lintasan, sistem keselamatan perlombaan, posisi penonton, pemasangan barrier atau pagar pembatas hingga keberadaan zona aman bagi penonton. Tak hanya itu, IMI Sulut juga akan mengevaluasi pelaksanaan tugas pimpinan perlombaan, pengawas perlombaan, petugas lomba, kesiapan tenaga medis dan evakuasi, serta pengamanan kegiatan. IMI Sulut menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan maupun pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak terkait berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.